Melalui kacamata Andin, ikhtiar mengubah persoalan menjadi ibadah. Karena kita tahu semua, di mana ada kesulitan, Allah akan kasihkan kemudahan juga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ulun, Andin Sofyan Nur. Hari ini Ulun pengen ajak pian untuk melihat salah satu cahaya kreativitas orang Banjar. Tepatnya berada di Desa Teluk Selong. Kita tahu bahwa Kabupaten Banjar itu, pemirsa sekalian, khususnya pemirsa Banjar Bersinar, bukan hanya pemilik kedua terbesar wilayah di Kabupaten Banjar. Namun, nomor satu pencetak kreativitas. Perlu tahu pemirsa sekalian, hari ini kita lihat ke sana, kita tengok di sana, kita lihat sebagaimana mereka melakukan kreativitas mereka, pengrajin mereka. Mau tahu pengrajin apa? Satu, manik-manik yang biasa kita beli di pasar CBS. Dua, tasbih namanya pukaha. Lebih jelas lagi, ikutin terus saya di Kacamata Andin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sok, Pak. nggih, Cil, ulun perbetakun. Iya. Yang pengrajin pukaha lawan manik itu bujur di sini lah. Ujur Banar. Ngaran sid ini rumah Bapak Abu Najib. Pengrajin Najib lah. Nggih, Najib. Nggih. Nah, berarti bujur di sini lah. Bujur Nggih. Banar. Cil, ulun mengenalkan diri dulu lah lempian. Ulun ini Andin Sofyan Nur. Oh, inggih. Nah, ulun ini salah satu membawa namanya program Kacamata Andin. Oh, iya. Sekaligus menengok pian, menengok pengrajin. Iya. Karena ulun tahu bahwa di sini ada salah satu cahaya di Kabupaten Banjar. Iya, betul. Cahaya apa namanya? Cahaya pengrajin kreatif. Iya. Nah, jadi Home pas industry ketemu, lah. pian siapa Cil? Anis. Anis. Acil Anis. Oh, Acil Anis. Nggih. Pian bininya Pak Najib kah? Lain ulun sepupu. Oh, sepupu. Nggih. Oh, nggih. Iya. Nggih. Silahkan mana melihat pian kau aja. Boleh lah ke dalam, Lon? Bisa, boleh, Oh, nggih, Banar. nggih. Ya, masuk, Makasih, Banar. Cil lah. Nggih. Pemirsa Banjar Bersinar, ayo kita ikutin Acil Anis ke dalam, kita langsung lihat bagaimana mereka membuat manik dan membuat pukaha ya. Ayo ikutin terus. Silahkan, Pak. Nggih. Iya, Bang. Assalamualaikum. Silahkan, Bang. Dilihat. Ya. Nah, Pemirsa Banjar Bersinar, kita sudah ketemu dengan pengrajinnya langsung di sini. Nah, kita mau dengar langsung dari pengrajin atau Acil Anis, prosesnya kayak apa ini, Cil? ya, proses awalnya manik-manik. Nggih. Kayak gini. Hmm. Terus sudah selesai seperti ini. Jadi sarung. Sarung Oh. tas atau dompet. Ya. Terus dikasih busa. Busa. Dalamnya kasih busa. Oh, dikasih busa begini ya. Mohon maaf ya. Oh, jadi setelah ini selesai, Iya. pemirsa sekalian, saya contohin ini selesai. Jadi dia bentuknya harus begini dulu. Setelah dia begini, baru nanti dikasih Busa. semacam pandelan busa gitu ya. Iya. Biar ini bisa nempel begini. Baru nanti Kencang. supaya lebih kencang gitu. Habis itu Acil Anis gimana? Terus dikasih tutup belakangnya sama busa sama kain. Oh, begini ya. Nah, ini pemirsa, jadi ini sangat manual sekali, tradisional. Setelah itu ditutup dengan busa juga, tapi dilapisin kain ya. Iya, kain. Biar lebih cantik lah kelihatannya kira-kira. Nah, habis itu baru nih dijahit ya. Jahit pakai tangan ya. Oh, nah ini ulun betakun Sumat. Motifnya yang mana aja ini ada Hello Kitty nih. Ini bagus nih. Itu tiung. Tiung katanya. Tiung. Oh, yang ini tiung ya. tiung. Pemirsa ini namanya tiung, motif tiung namanya. Kalau ini? Hello Kitty ada. Kalau ini ya sama ini tiung. Oh, sama tiung. Ini juga sama tiung. Ini jangkar. Oke. Pemirsa ini namanya jangkar. Jadi ada dua motif nih. Ada tiung, ada jangkar. Ada lagi? Hello Kitty. Oh, Hello Kitty. Cantik ya pemirsa ya. Coba lihat itu. Luar biasa itu motifnya. Anak-anak. Hmm. Kalau mau coba, Boleh ya? iya. Boleh deh. Saya mau coba deh. Gimana rasanya jadi pengrajin manik. Pemirsa Banjar Bersinar, siapa tahu saya ada bakat jadi pengrajin manik ya.
Nggih. Mohon izin. Nah, jadi prosesnya ini ditarik ya. Iya, tarik. Oke, habis itu ambil lagi. Ambil tiga. Tiga. Tiga biji. Iya. 3, oh ini 4 nih. Itu kan satu ya, Pak. Iya. Terus di sini. Ya. Dimasukkan Di sini. lubang yang tengah. Waduh. Ini kira. Pemirsa sekalian, ini saya baru tahap awal memasukkan saja udah butuh waktu 2 menit. Sedangkan beliau pengrajin satu hari bisa 3 sampai 5. Kalau saya mungkin satu biji 3 sampai 5 hari. Itu pun juga belum tentu benar. Pemirsa Banjar Bersinar, terus kita ikutin. Setelah ini selesai, kita akan coba nanti kepada beliau menanyakan langsung. Ini harganya dulu ya. Kita tanyakan biar siapa tahu pemirsa Banjar Bersinar ada yang mau borong. Sekalian borong di sini bersama-sama menggiatkan pengrajin dari manik-manik sekalian ya. Nah, sekarang ulun sudah selesai anak betakun. Berapa harganya nih nang tiong nih? Nang ganal nih? Berapa harganya, Cil? Sekitar 60-an lah. Berapa? 60. 60. Kalau harga beborong 60 juga. Itu harga dari Satuan. Harga dari sini. Iya. Oh, ini 60.000 ya. Mungkin kalau banyak bisa dikurang. Bisa dikurangin ya. Ada partai kayak gitu. Pemirsa Banjar Bersinar, dengan harga ini 60.000, membuatnya luar biasa susah, luar biasa sulit. Padahal kalau mau kita lakukan komparatif dengan sama seperti ini, seperti kayak kita beli di Jakarta ataupun di Bali, harganya sudah mungkin 250.000. Padahal originalitasnya di sini hanya 60.000. Pemirsa Banjar Bersinar, dimanapun kalian berada, kalian bisa langsung beli dan order di sini ya. Oke, nggih. Habis itu selesai ya, sudah Cil ya? Nggih. Cil, onak betakun sumat nang Pukaha itu di mana? Di sini juga ada biasa. Di sini ya? Nggih. Anu Acil Hikmah, terima kasih lah. Cil, Yana, terima kasih banyak. Ulun hendak melihat pengrajin Pukaha. Pemirsa sekalian, Banjar Bersinar, kita ikutin terus Acil Anis, sekaligus melihat di mana pengrajin Pukaha Panajib ya. Panajib ya. Oke, ikutin terus pemirsa sekalian. Sinilah, nggih. Nah, Assalamualaikum. Minta maaf mengganggu nah. Aduh. Proses pembuatan Pukaha tasbih. Oh, Pak Najib, mana Pak Najib? Oh, Pak Najib, nggih. Bang Najib, minta maaf mahaur pian lah. Nggih, mahaur pian. Sekaligus hendak melihat memperkenalkan kepada pemirsa Banjar Bersinar. Ulun ini persis berada di tengah pengrajin Pukaha. Nah, kebetulan ya ada 4 orang, tapi yang biasa disebut-sebut orang di luar sana itu ada namanya Pak Najib. Nah, ini beliau Pak Najib, pemirsa Banjar Bersinar. Kita mau dengarkan penjelasan dari Pak Najib bagaimana proses awal dari tasbih ya, tasbih Pukaha ini sampai bisa dipakai atau dipergunakan oleh orang-orang yang pada saat sholat itu biasa kita lihat semua. Pak Najib, ulun nak betakun. Itu apa buah? Apa namanya? Nah, ini Pukaha. Ini pertamanya begini ya. Oke. Nah, ini ya. Pemirsa Banjar Bersinar, coba bisa lihat. Ini yang disebut dengan Pukaha. Nah, Pukah ya. Pukah. Ini berasal dari mana Pak Najib? Ini berasal dari Timur Tengah. Jadi bahan bakunya dari Timur Tengah. Nah, ini kalau dikupas begini, jadi ini 1 dan 2 ini prosesnya. Oke, kasih Pak Najib. Nah, habis itu, setelah itu, oh yang dipotong kecil. Coba ulun mau lihat yang dipotong pian.
Pemirsa sekalian, coba lihat, pemirsa Banjar Bersinar, coba lihat. Ini proses yang dibuat oleh Pak Najib, ya. Dan perlu kehati-hatian sangat tinggi sekali ini. Oke. Pak Najib, ulun boleh umpat melihat yang hasil kecil-kecilnya mana? Nah, oke, boleh. Pemirsa, ini yang tadi saya pertama adalah bijian besar, ya. Setelah itu dipotong-potong. Nah, habis itu dipotong lebih kecil. Ini fase ketiga pemotongan yang lebih kecil. Ini belum termasuk finishing, pemirsa sekalian. Nah, ini kalian bisa lihat langsung begitu kondisi Pak Najib membuat dan kawan-kawan membuat bijian tasbihnya. Oke. Proses selanjutnya Ya. pembuatan. Pengoboran dulu. Oh, ini dipakai dulu. Nah. Dibuat dulu. Dibikin lubang. Oke. Pemirsa Banjar Bersinar, coba nanti dilihat dulu. Bang, siapa ngaran pian? Abdul Somad. Nah, ternyata di Kabupaten Banjar, di sini juga tidak hanya di Riau, orang kenal Ustaz Abdul Somad. Di sini juga ada Bang Ustaz Abdul Somad, ya. Bang Somad panggilnya, ya. Coba lihat semua pemirsa Banjar Bersinar. Ini proses yang dilakukan setelah dari Pak Najib terus ke Bang Somad. Nah, boleh ulun melihat Bang Somad. Nah, ini yang kecil-kecil tadi dibikin lubang seperti ini. Nah, jadi ada lubang-lubangnya. Coba lihat, pemirsa Banjar Bersinar, lihat pembuatan lubangnya. Nah, oke, Bang Somad, terima kasih ya. Gih, habis itu kemana lagi, Cil? Oh, dibikin bulat ya? Iya, buat satu-satu. Ini satu-satu, Kak. Oh. Sehari satu orang sampai 1000 biji bikinnya. Pemirsa, coba saya tidak bisa pegang karena ini harus lengket di situ. Coba lihat itu. Nah, ini abang siapa bang namanya bang? Hah? Ari. Nah, ini Bang Ari. Bang Ari lagi finishing yang tadi bentuknya kotak-kotak. Dari kotak-kotak menjadi bulat, ya. Bisa bulat, bisa juga di-cutting seperti keinginan dari pembeli juga gitu ya. Oke. Pemirsa Banjar Bersinar, ini ada 3 fase proses. Dari bahan awal, dipotong sama Pak Najib, terus dilobangin sama Bang Somad, terus di finishing bisa lebih bulat kecil-kecil, supaya nanti enak di finishing selanjutnya oleh Bang Ari. Oke, habis itu Acil, di mana lagi? Ini pembuatan kepala tasbih. Pembuatan? Kepala tasbih. Oh, ternyata Tasbih. tasbih itu pemirsa Banjar Bersinar semuanya bulat. Tapi kita tahu setelah ujung bulat itu ada di 33 atau di 99 ada yang biasa kepalanya. Nah, ini coba lihat. Abang siapa namanya, Bang? Bang Hakim. Oh, Bang Hakim. Boleh ulun melihat? Inilah contohnya ini ya. Oke. Ini sebelum diukir. Oh, sebelum diukir. Itu yang sudah jadi langsung diukir. Mana melihat Bang Hakim? Nah, nggih. Yang itu kehalatan. Nggih. Kehalatan betul. Pemirsa Banjar Bersinar, coba lihat. Perhatikan. Ini yang sudah diukir. Jadi tadi yang bulat-bulat. Nah, sekarang ini ada yang lebih panjang karena buat kepala. Sebegini halus beliau mengukir. Akhirnya menjadi kepala tasbih namanya. Coba kita lihat sebentar. Beliau lagi mengukir. Coba lihat pemirsa. Ini Bang Hakim lagi membuatnya itu. Oh, oke. Nih, terima kasih Bang Hakim. Nggih. Kita sudah cukup lihat, pemirsa sekalian. Nah, habis ini kemana lagi, Ciana? Kalau sudah ini penghalatan tadi. Oke, itu penghalatannya. Dan terus kita merakitnya. Merakit ya? Siapa yang merakit itu biasanya? Ibu Rina. Ibu Rina. Iya. Oke. Istri dari Pak Najib. Pak Najib, terima kasih banyak. Pak Abdul Somad, Bang Ari, dan Bang Hakim. Ulun mau melanjutkan melihat ini ya, finishing ya. Pemirsa Banjar Bersinar, ini belum akhir, belum final. Kita ikuti finishing sehingga nanti bisa dijual atau diproduk
dipasarkan oleh beliau-beliau untuk bisa dibawa ke luar atau misalnya sampai ke luar negeri juga. Ini ke luar negeri juga ya? Sampai ke Mekah juga? Sampai ke Timur Tengah. Bahan baku ada di Timur Tengah, dibalikin masak ke Timur Tengah. Berarti kita sudah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Luar biasa kreativitas Kabupaten Banjar ini. Ikuti terus di Kacamata Andin. Silakan, Bang. Ih. Kita lihat proses akhirnya dari pembuatan Oh, Masya Allah. setelah kita. Oh inilah. Gih. Assalamualaikum Cil. Acil siapa nih ulun mengiau? Acirina. Oh, Pak Najib bidipian kah? Oh, berarti pemirsa sekalian, ini yang disebut dengan apa? Home industry itu ternyata bukan hanya dikerjakan oleh sang suami. Ternyata suami istri itu bisa saling bahu-membahu dan bantu-membantu gitu ya. Sehingga ada Pak Najib membuat produk awal dari pukaha, dari bijian, diproses oleh kawan-kawan beliau atau tenaga kerja beliau. Ada 3 orang tadi tenaga kerja selain Pak Najib. Finishing, ini bisa disebut dengan tasbih dan bisa dibawa atau dikomersialisasikan baik di dalam negeri atau domestik maupun ke luar negeri ya. Diekspor juga. Menurut informasi Bang Najib, ini ternyata bisa sudah sampai dibawa ke Timur Tengah juga ya, dibalik lagi ya. Nggih. Cil, untuk bisa bikin tasbih berapa lawas ini? Kalau sehari biasanya 30. 30. Mana coba ulun melihat yang sudah jadi tasbih? Oh, inilah. Nah, jadi sehari 30. Pemirsa sekalian, boleh ulun lihatkan ya? Ya. Nah, ini tasbih yang sudah jadi. Tasbih yang sudah bisa dibawa sholat ini. Nah, orang zikiran, wiritan, baca salawat ini. Bisa lihat pemirsa Banjar Bersinar? Nah, sehari ada 30 ya. 4 betakun bolehlah. Tambahannya ya, kalau Bang Najib lah. Berapa sebuting? Nang di sini menukar berapa sebuting? Kalau pindah ulah menukar juga. Satu partai berapa? Nggih. 25.000. Pemirsa Banjar Bersinar, harga satuannya 25.000 perak. Kita belum tahu berapa lama pembikinan sampai finishing. Kalau boleh tahu, Bang Najib, tadi ulun panggil pian Pak Najib, sekarang Bang Najib ya. Ternyata setelah dibawa ke sini terang, ternyata beliau masih muda sekarang ya. Bang Najib, untuk bikin ini dari bahan baku bulat sampai ke sini kira-kira berapa lama sebiji itu, atau dengan satu ini atau dengan 30 ini berapa lawas Pak Najib, Bang Najib? Satu hari 30, mulai dari pian memotong sampai ke sini 30. Berapa jam itu lawas begawi? Mulai dari pagi jam 9 sampai jam 5-an. Oh, ternyata pemirsa, mulai dari pagi jam 9 beliau memotong sampai finishing beliau untuk diserahkan kepada siapa tadi? Ibu Rina atau Acirina, istrinya dari Bang Najib ini. Dilakukan pengerakitan itu malam. Nah, dapat 30. Berarti kalau 25.000 berapa itu? 700.000. 700.000. Ya kan ya? 750.000 pemirsa. Berapa modal pian? Pemirsa kan juga boleh tahu ya, tapi jangan didengerin. Ingatin, ini modalnya berbisik saja. Yang jelas harga satuannya 25. Berapa, Pak? Ya, pemirsa, jadi kalau kita menghitung dari pendekatan ekonomi, alhamdulillah cukup boleh dikatakan untuk menopang kehidupan. Pertama adalah kehidupan beliau sendiri, dan yang kedua adalah bisa memberdayakan masyarakat setempat atau teman-teman beliau menjadi salah satu karyawan. Dan ternyata kalau dihitung karyawan beliau tadi ada 3 orang, ditambah istri beliau ada 5 orang. Jadi kalau 30 selesai dalam sehari gitu ya. Jadi rata-rata ya 50 sampai 60 ribu lah. Kira-kira seperti itu ya, dari modal dasarnya beliau. Terima kasih Bang Najib. Bang,
Lu Wah. pamit dulu Bang lah. Oh, Ada iya, lagi Kak. yang digawin nah. Oh, Ini ini. kan biar nih ada Terima aja kasih banyak mengawani lah Pian Bang sudah Najib. mengawani ulun nah. Iya. Yang penting asal ada Bang Najib aja. Iya, aja. Aman. Aman, iya. Ya kalau Cila aman lah. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Cil, umpat belajar menyucuk pang ya? Apa tadi ulun di ini di tempat manik-manik belajar juga nih, siapa tahu ngalih balik sekalinya mencucuk umah. Nah, aduh, ini jadi harus kayak inilah, Nggih. berhitung Ini lah. yang satu sama besar. Oh, gadalnya. tapi warna kada bapak kada masalah Ini lah. Bapak. Umah ini Yang menentukan rusak-rusak kadosa di. ditinggal dulu lah. Berarti sehari pun sorongan jam menggawi 30 biji nih. Nggih. Masya Allah. Oh jadi, aduh gugur nah. Pemirsa sekalian, saya hampir setengah menit baru ketemu 4 gitu ya. Bolehlah kita jadikan 1 jadi 5, ini sudah genap 1 menit nih. 1 menit baru ketemu 5 ini. Bagaimana kira-kira Acil membuat ini menjadi 30 rakitan seperti ini. Kita melihat saking kecepatannya luar biasa. Bang Najib, ini orang datang kah mengambil sini atau pengen menjual keluar? Orang datang ke sini. Jadi pengen kada pernah membawa keluar. Orang datang ke sini mengambil ya. Itu orang mana aja? Yang jelas tuh yang membagi di pasar tuh ngambil sendiri. Oh, jadi pertokoan-pertokoan itu datang ke sini mengambil ya? Tapi lewat acil-acil yang membawa ke pasar kan. Oh, lewat ada lagi agennya. Ada lagi. Jadi acil-acil yang membawa mengambil dari sini, Iya. terus ditempatin ke toko ya. Iya. Nah, kalau ini sampai ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, kalau kita biasa umroh itu pukaha asli katanya, pukaha asli. Berarti ini kita yang ngolah. Iya. Itu siapa yang membawa itu? Itu ada juga yang Ada lagi agen besarnya. keluarganya bertempat di sana kan ngambilnya di sini. Oh, jadi dari keluarga dari sana dititip di sini untuk membeli gitu ya? Iya. Jadi sistem pemasaran itu sangat tradisional masih. Ada Power Rangers kata anak Bian nggak? Iya. Oh, nggih. Pemirsa, jadi ini ternyata tidak dengan menggunakan mekanisme manajemen pasar yang biasa pada semestinya orang sekolah lah gitu ya. Ini sangat tradisional. Bayangkan pemirsa Banjar Bersinar, kalau ini dikelola, kalau ini dipush menjadi lebih banyak lagi produksinya, pemasarannya lebih kita tingkatkan dan kita mintakan kepada pemerintah atau kepada pihak swasta untuk mendesain bagaimana cara pemasaran pukaha ini tidak hanya ke Timur Tengah, tapi ke seluruh dunia juga. Karena kan ini tidak hanya untuk tasbih kan ya, bisa dipakai atau dibuat olahan barang lain, Iya, bahasa gelang. gelang segala macam. Jadi ada bentuk kreativitas lain atau diversifikasi lain gitu ya. Bagaimana cara mengolah tidak hanya bentuk bulatan ini, atau mungkin bisa bentuk amor, bisa bikin kalung segala macam ya. Tergantung by request kebutuhan ya. Oke. Bang Najib, ulun nak betakun terakhir nih nah kepada pemirsa Banjar Bersinar. Apa harapan besar Pian dengan Pian sebagai salah satu pengrajin tasbih pukaha ini? Harapan saya kan pemasarannya lebih luas lagi. Apalagi lebih luas lagi kan. Pemasarannya lebih luas lagi. Dan pemerintah mungkin empat campur juga di pemasaran. Terlibat langsung dengan pemasaran ini, membantu Pian lah. Selama ini pemerintah terlibat nggak membantu menjualkan ini? Karena ini kan lewat Swasta pribadi. mulut kan. Oh. Nah ini pemirsa, ada harapan besar beliau ternyata peran aktif pemerintah untuk ikut mensyiarkan ini, untuk ikut menjualkan produk ini menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Banjar. Ya Pak Najib ya? Iya. Begitu ya? Nah sekarang kalau ada Acil, apa Cil harapan Pian? Supaya pemasarannya lebih luas, Lebih luas. supaya merakitnya kan kawa membawa aja di sini. Oh, jadi pemirsa sekalian nih harapan dari istrinya Bang Najib, beliau ini butuh teman. Kalau ini luas pasarnya, berarti kan produksinya juga banyak. Kalau banyak, beliau nggak bisa sendiri. Berarti butuh acil-acil yang lain. Sehingga mampu menopang tambahan ekonomi di keluarganya ya. Oke, pemirsa ada 2 harapan besar. Pertama adalah bagaimana keterlibatan pemerintah untuk bisa mendorong pengrajin seperti Bang Najib ini ya untuk bisa lebih besar lagi sehingga kuantiti yang lebih banyak bisa diciptakan. Yang kedua, Acil juga butuh teman ternyata. Kalau ini banyak
nggak sanggup ternyata sendiri. Butuh kawan-kawan menusuk tasbih ini. Nah, ditambah lagi kalau ternyata acil-acil ada datang ke sini, itu menjadi tambahan topangan ekonomi keluarga beliau, ya. Kira-kira seperti itu pemirsa. Kita pada hari ini terima kasih Bang Najib dan Acil, ulun sudah datang ke tempat pian. Mudah-mudahan semuanya baik ya. Mudah-mudahan semuanya berkah ya. Pemirsa sekalian, pemirsa Banjar Bersinar, kita terakhir ini datang ke tempat Bang Najib dengan Acil, finishing terakhir ini. Menjadi harapan besar kita semua bahwa produk lokal atau produk pengrajin kreatif ini tidak hanya habis ditelan masa gitu, tidak. Kita harus bagaimana caranya mengembangkan ini sehingga anak-anak beliau, masyarakat di sekitar sini bisa menikmati apa yang menjadi ikon daripada Teluk Selong ini. Salah satunya adalah pengrajin pukaha. Tadi kita sudah juga melihat pengrajin manik. Besar harapan itu tidak lepas dari peran serta pemerintah Kabupaten Banjar. Bagaimana pemerintah menjadikan ini sesuatu hal yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang kreativitas, tapi bagaimana dijadikan kreativitas ini bernilai, ya, bernilai sehingga menjadikan masyarakat di sekitar sini bisa lebih sejahtera. Pemerintah tidak usah terlalu repot-repot, jualkan ini, produknya kembangkan lagi, lebih besar lagi, insya Allah di desa Teluk Selong ini bisa menjadikan salah satu ikon atau masyarakat yang kreatif dan masyarakat yang sejahtera. Pemirsa sekalian, mungkin cukup dulu pertemuan kita pada hari ini, nanti kita lanjutkan ke pertemuan Kacamata Andin selanjutnya. Sekali lagi, ikhtiar yang dilakukan oleh Bang Najib dan Acil akan merubah persoalan itu menjadi ibadah. Karena kita tahu semua kesulitan yang dilakukan oleh Bang Najib dan masyarakat Teluk Selong ini selalu Allah janjikan kemudahan itu. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikutin di Kacamata Andin. Terima kasih Bang Najib ya.